organ-organ di sini, kalau nggak kalian hafal batas-batasnya, kalian jangan bisa jawab vaskularisasinya sama inervasinya. Nah, template-nya kan kayak gini nih. Yang organ dia arteri dari nervus medialis, vein dari mesenterica superior, vein dari mesenterica inferior. Kalau venanya dia semuanya tuh ke vena porta, cuman jalurnya beda. Ada yang ke mesenterica superior dulu, ada yang ke mesenterica inferior, kalian baru ke porta. Nah, kalau inervasinya dia juga template organ simpatis splenecus mayor, midgut splenecus minor, midgut sacrocebal. Parasimpatis dia organ midgut valgus, midgut apici. Kalian hafal template-nya. Nah, terus di sini mulai perbedaan di palatina. Jadi di palatina itu arterinya dari arteri palatina mayor, palatina minor. Dia keluar dari lubangnya, dari yang palatina mayor, palatina minor. Itu ada lubang dari sini kan foramen incisivum, incisiva. Dia keluar arteri palatina mayor sama nervus nasopalatinus. Jadi kalian hafal ini aman. Ini kayak nggak usah cara keluar. Nah, yang penting tuh di lidah. Di lidah ini yang penting tuh di inervasinya. Kalau vaskularisasinya kalian bisa aja. Dari malis, enggak. Cara keluar. Cara keluar tuh ini. Jadi inervasi lingua dia dibagi jadi motorik sama sensorik. Yang motorik berarti dia fungsinya buat gerakin otot-otot lidah. Ya, semua otot-otot lidah kecuali palatus dia diinervasi sama nervus 12. Sedangkan palatus dia diinervasi sama nervus vagus. Terus yang kedua kan ada motorik, ada sensorik. Nah, sensorik lidah dia dibagi jadi dua. Ada yang general sama yang spesial. Kalau yang general itu dia fungsinya buat ngerasain nyeri, suhu panas dingin, sama misal lidahmu nabrak gigi, itu yang bawa sensorik general. Kalau yang spesial dia fungsinya buat mencap rasa manis, asin gitu. Itu di spesial. Nah, di lidah ini dibagi jadi dua. Ada yang di 2/3 anterior sama di 1/3 posterior. Nah, di 1/3 posterior tadi sensorik spesial sama general itu nervusnya sama, di nervus 9. Tapi kalau yang 2/3 anterior itu dipisah. Yang fungsi yang bawa yang general itu sih 5 cabang 3 nervus lingualis. Tapi yang bawa rasa itu di nervus facialis. Ini soalnya sering keluar di tunjuk lidah, disuruh nanyain sensasi nyeri dibawa sama nervus apa. Jadi misal dia nyusupin di daerah sini berarti dibawa sama nervus di sini dibawa sama nervus glosofaring. Jadi di sini kalian perlu ngapalin urus ginjal, jam lidah sama sensoriknya. Biasanya yang keluar itu. Terus di esofagus sesuatunya di 3, superior, media, inferior. Di superior dia di bareng sama tiroid. Di media dia ketemu sama aorta, berarti dia divaskularisasi sama aorta toraks. Di inferior dia udah ketemu sama cluster, jadi dia vaskularisasinya bareng sama cluster lewat ventricular cluster. Venanya dia sama, di atas tiroid, di bawah cluster. Cuman di tengah gara-gara aorta cuma ada satu, dia sama vena azygos. Vena azygos itu menghubungkan antara vena cava superior sama vena cava inferior. Soalnya kan esopagusnya sampai sini kan, dia nggak mungkin cuma dari vena cava superior tadi jadi azygos. Inervasinya template. Kalau di esofagus dia kan masih masuk ke organ, berarti parasimpatisnya valgus, simpatisnya splenecus majus. Kalau gaster ini cabang arterinya kan dia dari trunkus celiacus. Jadi kalau kalian ikutin perkembangannya, ini pertama trunkus celiacus dia akan cabang juga, ada gastrica sinistra, hienalis, sama hepatica communis.
Terus jika sinistra ini langsung ke gaster yang venalis, dia nanti bakal cabang di sini. Ini namanya arteri gastromentalis yang sinistra. Kalau yang ini hepatika komunis, dia ada cabangnya lagi ekstra. Ada cabang gastroduodenal. Nah dari gastroduodenal dia ada cabang lagi gastromentalis sinistra. Kalau venanya sama nama-namanya, muaranya yang bagian curvatura minor ini dia langsung masuk ke vena porta. Kan yang di sini dia ada yang masuk ke lien dulu, vena lien, baru ke vena porta. Ada yang dia masuk ke vena mesenterica superior dulu, baru masuk ke vena porta. Inervasinya template, sama lagi vagus, maius. Cuman di sini vagus kan parasimpatis, berarti dia akan merelaksasi dari sphincter pylorus. Soalnya parasimpatis itu fungsinya buat rest and digest, jadi dia fungsinya buat mencerna makanan. Kalau si sphincter ini nggak direlaksasi, makanan itu nggak bisa lanjut ke usus. Soalnya kan sphincter kalau kontraksi gini, relaksasinya gini. Nanti duodenum ini kan ada yang masuk ke foregut, ada yang masuk ke midgut. Yang foregut yang superior. Nah di superior kan dia sampai sini nih. Dia kalau kita lihat dia dapat cabang dari arteri supraduodenal, dia cabang dari gastroduodenal, masih cabang dari truncus coeliacus. Terus ada pancreaticoduodenal yang superior, dia juga cabang dari arteri gastroduodenal. Dia semua cabang dari ini coeliacus. Sedangkan yang inferior itu dia cabangnya dari mesenterica superior. Jadi dia buat beda ini tuh toh. Venanya nanti jalurnya beda. Jadi yang atas superior itu dia muaranya langsung ke vena porta. Cuman yang di bawah ini dia muaranya langsung ke dulu ke vena mesenterica inferior, baru ke vena porta. Kalau di sini inervasinya berarti kan ada yang beda di simpatisnya. Yang superior berarti dia di inervasi simpatis sama nervus flamnicus maius. Kalau yang ini yang descendant sampai inferior dia diinervasi sama nervus flamnicus minus. Kalau parasimpatisnya semua masih sama, masih vagus. Terus kalau kita masuk ke bit bawah, ya kan mulai dari jejunum bro. Batas antara kita sama bit bawah kan di trades kan, duodenum ke jejunum. Nah kalau di sini itu semuanya cabang dari arteri mesenterica superior. Dia cabangnya sesuaiin aja sama nama organnya. Di sini kan jejunum, berarti arteri jejunales. Jejunalesnya kira-kira banyak. Kalau ini ileales. Nah kalau dari sini kita juga udah bisa lihat perbedaan antara ileum sama jejunum. Kalau di sini kan dia pasa rektanya gimana nih? Panjang-panjang. Terus arkadenya dia sedikit, cuman 1 sama 2. Sedangkan kalau di ileum dia kan pasa rektanya itu pendek-pendek, tapi arkadenya banyak. 1, 2, 3, 4. Kalau venanya template langsung ke vena mesenterica superior. Inervasinya juga masih template. Kan mereka semua dua organ tadi itu masih masuk ke midgut ya. Jadi simpatisnya ke minor, simpatisnya vagus. Nah ini segum sama appendix. Dia masih sama. Jadi mesenterica superior, soalnya dia masih ke midgut. Cuma kalau kalian mau tahu nama-nama per organnya itu kalian samain aja. Segum berarti arteri secalis, appendix arteri appendicularis. Kalau inervasinya masih template lagi. Kalian hafal template-nya ada yang penting. Nanti tak bisa jawab. Terus kalau kolon dia kan batasnya ada di sini nih. Sepertiga posterior dia kan masuk ke midgut. Sepertiga distal yang masuk ke midgut. Nah jadi kalau kita lihat ini kan mesenterica superior, dia akan cabang di ini yang buat ke segum, ini arteri iliosekal namanya. Kalau ini yang buat ke colon ascendant, ini arteri colica dextra, ini
dia buat ke transversum sama sini bagian. Ini namanya arteri collica media. Nah, terus dari yang inferior ini ada cabangnya, ini arteri collica sinistra. Kalau ini dia ke sigmoid berarti arteri sigmoidea. Kalau ini dia ke rectum, arteri rectalis. Nah, antara superior sama inferior dia nanti akan ketemu beranastomosis di sini di flexura coli sinistra. Jadi misal ada soal gimana anastomosis antara misalnya superior sama inferior itu di flexura coli sinistra.